Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat. Ya, kita kembali ke membahas laras dan padat ya. Nah, sekarang laras slendro ya itu dikenal memiliki tiga padat ya. Pengertian padat ini kawan-kawan ya, ini yang secara akademik sangat rumit ya. Kemudian secara praktis itu sudah disampaikan di channelnya Mas Dandun ya, Wong Gedong itu, channelnya Wong Gedong, Mas Dandun. Halo Mas Dandun. Ya, nah saya ini punya definisi lain lagi kawan-kawan, yaitu definisi yang saya otak-atik sendiri berdasarkan perasaan saya ketika nembang. Nah itu padat ya. Ketika saya bermain gamelan, ketika saya nembang dan lain sebagainya. Nah, slendro itu ada tiga padat. Nah, padat dulu ini. Kalau saya menyebutnya adalah semacam nada dasar. Ingat kawan, semacam nada dasar. Jadi kalau kita main gitar itu, wah kita pakai nada dasar C, maka triangle-nya adalah CFG. Nah, semacam itu. Ya, semacam ya kawan-kawan, bukan mutlak. Mengapa? Karena begini, saya akan menjelaskan slendro dulu ya. Slendro songo dan slendro manyuro itu di banyak kasus adalah hanya hasil menaikkan dan menurunkan. Slendro songo lebih rendah satu bilah ya daripada slendro manyuro. Sehingga kita kalau slendro manyuro itu terlalu tinggi, kita rendahkan satu bilah di slendro songo. Atau sebaliknya, kalau tembang slendro songo terlalu rendah, maka kita naikkan satu bilah ke slendro manyuro. Nah, untuk songo dan manyuro berlaku itu ya, nada dasar, semacam nada dasar. Tetapi untuk padat 6, wah ini misterius kawan-kawan ya. Padat 6 ini gabungan yang sangat rumit kawan-kawan, sangat rumit ya. Kalau kawan-kawan belajar gender, kemudian rebab atau bonang saja kawan-kawan ya, bonang saja ya. Di padat 6 ini banyak cengkok-cengkok khusus ya, banyak cengkok-cengkok khusus yang tidak ditemui di cengkok padat songo dan padat manyuro. Kemudian juga banyak meminjam padat songo maupun padat manyuro cengkok-cengkoknya. Nah seperti itu. Sehingga untuk slendro 6 ini tidak berlaku semacam nada dasar. Nada dasar nggak berlaku. Maka saya katakan semacam nada dasar. Gitu ya. Nah, kalau saya mendefinisikan padat itu adalah wilayah nada kawan-kawannya. Wilayah nada. Ya. Wilayah itu artinya ambah-ambahan ya, wilayah nada. Misalnya slendro songo. Mengapa orang Grambyang slendro songo itu pasti gini, roji nemo ya, roji nemo ya. Salah satu alasannya menurut saya adalah karena nada tertingginya adalah ro ya kawan-kawan ya. Jadi nada tertingginya adalah ro di sini, ro ya. Kemudian ji nemo. Nah ini Grambyangan secara gampang kan ya. Kemudian berikutnya ini kan ada Rajinemo loro jinamo. Nah, ini kawan-kawan ya. Jadi ambah-ambahan kalau di wayang, terutama yang kayak Jogja ya, karena saya di Jogja. Ya, ini ada ambah-ambahan untuk slendro padat songo itu adalah ini ya. Monem cirolu monem ciro. Ya, gerambangnya adalah Rajinemo loro jinemo. Kalau mau panjang seperti itu ya. Mengapa harus sampai mo? Karena nada terendah untuk slendro songo itu mo ya. Meskipun kadang-kadang ya ada anomali kawan-kawan yang ini nggak bisa berlaku pasti gitu ya. Kadang-kadang nada 5 juga ada yang sampai 1 rendah, ada yang pinjam nada 2 rendah dan sebagainya. Nah, karena ada anomali-anomali ya, perkecualian-perkecualian. Ini untuk slendro songo kan kawannya. Kemudian kalau slendro manyuro ya tinggal menaikkan satu bilah sehingga ini ditransform menjadi 6 ci ro lu mo 6 ci ro lu ya sampai di sini ya. Loro jinamo loro jinam. Ya, kalau ditembang itu kebanyakan hanya slendro songo dan slendro manyuro ya. Sehingga 6 apa perlu kita bahas? Oke, kawan-kawan ya. Padat 6 ini padat yang paling misterius kawan-kawan ya. Padat 6 itu ambah-ambahannya kalau di Suluan ya kayak Jogja itu dari 3 tinggi ya, dari 3 tinggi. Nah, ini terus turun ya sampai dengan
5, 6, 3 masih ya. 3 masih, 2 sampai dengan 2 kan kawan ya. Ya, sehingga kalau Sulang Yogyakarta itu padat 6 ini terakhir Ong, lumanem, Ong, Ro besar. Nah, kan kawan ya. saya sering begini kawan-kawan, sering bercanda kalau sedang mengajar itu sama mahasiswa-mahasiswa. Jadi mungkin padat 6 ini mengapa hamba-hambanya begitu luar biasa. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Ya kawan-kawan, bahkan kalau Banyumasan kawan-kawan ada ekstrem lagi. Sini ada 5 kawan-kawan ya, ada 5 tinggi, ekstrem sekali itu tingginya. Iya. Nah, ini saya sering bisa ada begini. Mungkin ini gini loh, dalangnya itu masih kenyang ya, sehingga bisa suara tinggi, bisa suara rendah gitu kan ya. Begitu nanti pada 6 sore ya, kemudian malam itu tengah malam pada songo. Wah itu sudah agak lapar ya. Dalang nggak mungkin akan makan kan. Nah maka sudah dipotong segini ya. Tinggi juga sudah nggak sampai kawan-kawan ya. Tenaganya sudah habis. Ya, sehingga mbak-mbaknya tinggal 2 tinggi sampai 5 besar ya. ini hanya teori bercanda kawan-kawan ya. Tapi kok saya pikir-pikir ketika saya mendalam benar juga ya. Nah nanti selepas padat menyuruh ini suara kita sudah ngelokor kawan-kawan ya. Sudah berubah, suara kita sudah ngelokor. Apalagi kalau padat 6 padat songo itu kita semangat sekali ya mengeluarkan suara kita, maka di padat manyuro ini habis suara kita ya, habis. Oke. Sehingga tinggal ini hamba-hambanya. Nah, meninggi kawan-kawan, meninggi ya. Oke, meskipun 1, 2 suluannya itu masih sampai di misalnya padat menyuruh ageng ya, padat menyuruh wanta itu masih sampai 3 besar misalnya gitu ya, sampai 3 besar, tapi nggak sampai 2 kan kawannya, sampai 3 besar gitu ya. Nah inilah padat menurut definisi yang saya otak-atik sendiri ya berdasarkan pengalaman lapangan saya. Oke ya, sehingga saya ulangi kawan-kawan, lagu padat songo itu, tembang padat songo itu bisa ditembangkan dengan padat menyuro dengan bebas ya, hanya tinggal menaikkan 1 nada itu. Kemudian lagu atau tembang padat manyuro itu kalau terlalu tinggi bisa diturunkan ke padat songo. Nah itu kawan-kawan ya. Jadi seperti itu pengertian bukan teoritis ini karena ini teori yang saya dapat dari praktik saja ya kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.